Sebagian umat Islam tentu pernah mendengar nama Haman. Ia merupakan seorang teknokrat yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Firaun. Haman adalah pembantu atau pembesar menteri atau penasihat Firaun di Mesir. Ia bertugas membantu Firaun dalam melaksanakan segala perintahnya, seperti membuat bangunan yang tinggi. Haman adalah sekutu Firaun. Hingga kemudian dengan kedudukannya, Haman memberikan pengaruh bagi keputusan sang raja. Ia dengan mulut manisnya berusaha memuja Firaun. Haman juga adalah pembuat piramida yang menjadi keajaiban dunia, namun sayangnya, hasil karya tersebut dibuat untuk menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil buatan Haman tersebut mendorong kekuatan Firaun untuk semakin berkuasa. Haman merupakan seorang profesionalisme yang ada di belakang kekuasaan Firaun. Ia hanya berpijak pada logika dan hawa nafsunya. Sehingga seruan Musa untuk percaya bahwa semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dia lakukan. Keangkuhan dari Haman ini merupakan kezaliman karena ia tidak percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan percaya bahwa pemikirannya lah yang paling benar. Dalam Al-Quran, nama Haman disebutkan sebanyak 6 kali. Masing-masing terdapat pada Al-Qasas 28 ayat 6, 8, dan 38. Surah Al-Ankabut 29 ayat 39. Dan Surah Al-Mu'min 40 ayat 24 dan ke-36. Dan kata Firaun, "Hai Haman, buatlah perlindungan sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku melihatnya sebagai seorang pendusta." Al-Mu'min 36-37. Dan kata Firaun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka, bakarlah, hai Haman, untukku tanah liat, kemudian buatlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku bisa naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya, aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Quran Surah Al-Qasas 38. Dalam pengkajian Al-Quran, diidentifikasikan bahwa Haman muncul setelah kembalinya Musa dari Madian. Haman jugalah yang menasihati Firaun untuk menolak misi keagamaan Musa. Di kerajaan Firaun, Haman menempati beberapa posisi penting kerajaan sebagai menteri, penasihat raja khususnya bidang keagamaan, dan sebagai pelaksana proyek pembangunan menara. Haman diperintah oleh Firaun untuk membuat menara yang akan digunakan Firaun untuk melihat Tuhan Musa. Haman sebenarnya mengetahui bahwa mustahil membangun menara seperti yang diinginkan Firaun, bahkan meski peradaban Mesir kala itu terbilang maju. Membangun menara hingga ke pintu langit merupakan perkara ajaib yang tak mampu dilakukan. Kendati demikian ia mengiyakan perintah Firaun agar sang raja tak murka padanya. Setelah pembangunan menara yang melibatkan sedikitnya 50.000 orang pekerja selesai, Firaun lalu menembakkan panah dari puncak menara. Firaun berbohong kepada Musa bahwa Tuhannya telah mati dengan menunjukkan anak panahnya yang kembali telah berlumuran darah. Firaun pun kemudian menyebarkan rumor di tengah masyarakat. Setiap orang yang berani melawannya dan menyembah selainnya, maka akan mendapat hukuman mati. Menara itu kemudian dirobohkan oleh malaikat Jibril menjadi 3 bagian yang menewaskan hampir seluruh pekerja. Hancurnya Firaun dan tentaranya termasuk Haman adalah imbalan dari penindasan, tirani dan kesewenang-wenangan yang mereka lakukan. Pada peristiwa hilangnya Bani Israel dari Mesir, Haman tenggelam bersama Firaun dan tentaranya di Laut Merah.